Materi ketiga hari ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, ya. Di materi ini kita akan belajar tentang Windows Explorer, ya. Jadi beberapa di antara kalian yang sudah terbiasa menggunakan komputer, terutama yang menggunakan sistem operasi Windows, entah Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10 ya, pastinya familiar dengan istilah namanya Windows Explorer atau File Explorer. Itulah yang akan kita pelajari hari ini sebagai lanjutan dari materi sebelumnya. Windows Explorer itu pengertiannya adalah sebuah perangkat lunak, aplikasi perangkat lunak. Sekali lagi berarti Windows Explorer ini adalah software yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari beberapa versi sistem operasi Microsoft Windows. Jadi dari mulai Windows ya 9 itu dirilis atau dikeluarkan, digunakan, itu ada istilah namanya Windows Explorer. Sedangkan di versi sebelum Windows 9X itu istilahnya disebut dengan Shell. Ya. Jadi Windows 9X itu Windows seperti apa, Pak? Windows 9X itu adalah Windows keluarga Windows 98, Windows 95, 97 gitu ya. Itu mulai diperkenalkan istilah namanya Windows Explorer. Dan Windows Explorer ini menyediakan antarmuka grafis. Yang dimaksud antarmuka grafis adalah tampilan. Ya, menyediakan tampilan untuk siapa? Untuk user atau pengguna. Tampilan ini fungsinya untuk apa, Pak? Mengakses sistem berkas. Ya, jadi nanti ada penjelasan apa itu sistem berkas. Yang mana sistem berkas ini nantinya sebenarnya adalah membaca permukaannya cakram atau disk. Bisa CD, bisa VCD, ya, bisa DVD, bisa hard disk. Ya, itu adalah model-model sistem berkas cakram. Atau sistem berkas non disk. Non disk itu contohnya misalkan flash disk. Harddisk terbaru sekarang itu harddisk yang tidak menggunakan sistem cakram, tetapi menggunakan sistem semikonduktor. Jadi tidak ada piringan lagi harddisk terbaru sekarang. Kalau kalian beli laptop atau beli komputer, itu nanti ada istilah media penyimpan namanya SSD. Ya, di media penyimpan SSD ini sudah tidak ditemukan lagi piringan atau cakram. Tetapi sifatnya adalah berupa komponen-komponen semikonduktor untuk menyimpan datanya seperti itu. Nah, pada saat Anda butuh membaca data di dalam media penyimpan tersebut, Anda harus menggunakan sebuah aplikasi. Tidak bisa kan? Saya punya harddisk kemudian dengan mata telanjang langsung saya buka, saya pengen lihat isi datanya, kan tidak bisa ya. Maka harddisk itu harus disambungkan ke mana? Ke sistem komputer. Kemudian di sistem komputer itu sendiri harus ada aplikasi, ya kan? Aplikasi yang nantinya membantu kita untuk apa? Untuk membaca isi dari media-media penyimpan tersebut. Nah, Windows Explorer ini nanti juga bisa digunakan untuk membaca apa? Membaca data-data yang sifatnya sharing. Jadi data-data ini tidak terletak di komputer kita sendiri, tetapi berada di komputer yang lain. Di mana komputer yang lain itu tersambung menggunakan jaringan-jaringan internet bisa atau jaringan-jaringan intranet itu juga bisa. Apa itu jaringan internet, Pak? Jaringan internet adalah jaringan publik. Jaringan yang sifatnya jarak jauh. Bisa antar desa, antar kota, provinsi, ya antar negara, seperti itu. Sedangkan jaringan-jaringan intranet adalah jaringan-jaringan lokal. Contohnya misalkan Anda punya komputer lebih dari satu.
Lihat saja contohnya di warnet, game online, seperti itu kan. Komputernya berada dalam satu area tertentu, berada dalam satu ruangan. Dan masing-masing komputer ini nanti disambungkan atau terhubung menggunakan kabel jaringan. Maka komputer-komputer yang terhubung seperti ini disebut dengan komputer-komputer yang terhubung secara intranet. Lah, data yang berada di satu komputer, saat data itu di-sharing, dibuka, aksesnya dibuka, maka komputer yang lain itu bisa membaca data tersebut. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara melihatnya? Ya, pastinya dengan Windows Explorer ini. Ya, jadi Windows Explorer adalah salah satu aplikasi yang sangat urgent keberadaannya dalam sebuah sistem komputer. Ya, seperti itu. Kemudian kalau Anda menggunakan sistem operasi selain Windows, apakah ada aplikasi semacam Windows Explorer ini? Pastinya ada. Ya, contohnya ada beberapa aplikasi yang berfungsi mirip seperti Windows Explorer. Misalkan ada namanya Norton Commander. Kemudian ada Conqueror. Conqueror itu mirip dengan Windows Explorer tetapi berjalan di KDE. Ini salah satu keluarga Linux. Kemudian Nautilus. Ya, Nautilus itu juga berada di keluarga Linux, Genome. Kemudian ada Midnight Commander dan yang paling jadul ya dan tetap ada sampai sekarang itu namanya DOS Shell. Itu masih ada dan tertanam di beberapa sistem operasi. Cuman cara menggunakannya itu harus dengan cara ngetik perintah-perintahnya untuk melihat file, membaca file itu dengan komen, perintah, ketikan, tidak klik, tidak drag, ya, tidak double klik, tidak seperti itu. Itu model-model DOS Shell. Kemudian, apa sih fungsi Windows Explorer? Di sini saya merangkum beberapa fungsi dari Windows Explorer. Yang pertama, Windows Explorer itu bisa menampilkan struktur direktori. Ya, jadi kalau Anda nanti buka Windows Explorer, maka Anda akan melihat ruangan-ruangan dari media penyimpanmu. Apa saja sih isi dari media penyimpan itu akan ditampilkan secara terstruktur, tidak amburadul. Ya, jadi ada urutan-urutan yang jelas. Mana induk, mana anak. Mana induk atau domain, mana sub. Seperti itu. Jadi itu akan tersusun secara rapi. Kemudian dengan Windows Explorer juga Anda bisa membuat, memindahkan, menyalin, membuka, mengedit atau menyunting dan menghapus berkas serta folder di dalam komputer. Ya, ini penjelasannya dulu ya, nanti prakteknya setelah ini. Jadi ada sekian banyak kemampuan yang bisa disediakan oleh Windows Explorer ini yang ada hubungannya dengan berkas. Berkas ini biasa kita namai dengan file, ya, kita nyebutnya file. Kemudian dengan Windows Explorer itu bisa juga mencari. Jadi nanti kita bisa juga mencari. Jadi kalau kita sudah pernah punya file, maka kita bisa mencari posisinya di mana gitu, dengan namanya bisa, dengan ekstensinya bisa, dan seterusnya. Jadi kira-kira file itu masih ada atau tidak, itu bisa kita cari. Ya. Berikutnya lagi, memetakan sebuah direktori. Ya, memetakan sebuah direktori. Penjelasannya seperti ini. Misalkan di rumahmu ada VCD. Coba kalau yang di rumahnya punya VCD, mungkin yang beli di pasar isinya musik atau apa, lihat permukaannya VCD itu. Permukaannya itu kan mengkilat ya, mengkilat. Kemudian kalau misalkan saya tanya, musik yang tersimpan di VCD tersebut itu tersimpannya di bagian mana?
di posisi mana, di sebelah mana dari piringan tadi. Nah, itu kita nggak akan langsung bisa menjawab karena secara mata tidak bisa dilihat kan. Yang terlihat hanya sebuah piringan putih atau mengkilat seperti itu. Jadi dengan nantinya kita buka VCD tersebut menggunakan Windows Explorer, maka Windows Explorer itu bisa memetakan. Memetakan itu memberi tanda-tanda. Di sini loh ada file, namanya ini, isinya seperti ini gitu. Ya. Di sini lagi ada file, namanya ini, isinya seperti ini gitu. Lah, kalau kita pengen benar-benar melihat isinya, ya. Kalau misalkan filenya itu adalah file musik, saya pengen benar-benar memutar musiknya, maka saya melakukan apa? Double klik terhadap file tersebut. Pada saat file tersebut saya double klik, apa yang terjadi? Maka file tersebut akan dibaca. Dibaca kalau memang pembacanya itu tersedia dan filenya tidak dalam kondisi rusak, maka file itu akan jalan sesuai dengan tipenya. Kalau file musik ya dia akan muncul musiknya seperti itu. Nah, memberi tanda-tanda dari posisi-posisi file itu namanya memetakan. Itu salah satu gunaan dari Windows Explorer. Kemudian melihat dan memanipulasi properties. Ya, jadi setiap berkas atau file itu punya properties. Apa itu properties, Pak? Kalau misalkan kita ibaratkan manusia, properties itu apapun yang melengkapi kita. Ya, misalkan manusia, yang disebut manusia saja adalah fisik tanpa baju misalkan. Sudah itu manusia tapi tidak pakai baju. Pada saat nanti manusia itu pakai baju, maka baju itu namanya properties. Nanti pakai topi, pakai sepatu. Jadi propertiesnya semakin nambah, semakin nambah, semakin nambah. Sebuah berkas atau file itu juga punya properties. Contohnya apa properties dari sebuah file? Itu adalah ukuran. File ini ukurannya berapa? File ini ukurannya sekian mega, sekian giga. Bagaimana cara saya tahunya? Bagaimana cara saya melihatnya? Nah, itu menggunakan Windows Explorer. File ini itu termasuk file apa? File musik, file gambar, file ketikan, atau file yang lain. Bagaimana cara saya melihatnya? Nah, itu juga bisa disebut dengan properties. Dan cara melihatnya itu menggunakan Windows Explorer. Kemudian berikutnya kemampuannya adalah mampu menjadikan sebuah direktori dan alat pencetak dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ada sekian komputer terhubung dalam sebuah jaringan, entah intranet ataupun internet. Maka dengan menggunakan Windows Explorer, nanti kita bisa melakukan namanya sharing. Ya, sharing apa? Sharing file. Ada beberapa file yang nanti kita berikan hak akses untuk bisa dibuka atau dijalankan bersama-sama oleh sekian banyak komputer yang lain. Nah, nyetingnya lewat mana, Pak? Ya, lewat lewat Windows Explorer tadi. Ada menunya ya yang bisa kita pakai. Kemudian yang terakhir dalam sistem operasi Windows NT. Windows NT itu adalah keluarga-keluarga Windows terbaru sampai versi yang sekarang yaitu Windows 10 ya. Windows Explorer juga mengizinkan pengguna untuk mengatur izin akses sistem berkas. Jadi sebuah file itu misalkan itu sudah di-sharing, tadi dibuka, boleh dilihat oleh sembarang orang yang ada dalam jaringan komputer. Maka tidak cukup di situ saja. Setelah melihat, orang-orang itu boleh ngapain dengan file tadi? Oh, setiap yang bisa masuk ke lokasi sharing ini, maka mereka hanya boleh melihat saja. Misalkan gitu. Melihat, membuka isi file itu boleh. Tetapi mengedit filenya tidak boleh. Misalkan gitu ya. Kemudian menghapus file itu tidak boleh. Jadi cuma melihat saja. Nah, besok kalau Anda sudah bisa offline, bisa datang ke kampus Awareness, ini akan sering Anda lakukan. Contohnya misalkan saya menaruh sebuah soal
di dalam komputer nomor 30 misalkan gitu ya. Kalian berada di komputer nomor 1 sampai nomor 29. Saya berikan perintah seperti ini, silahkan ambil soalnya ada di komputer 30. Maka masing-masing dari kalian akan melakukan akses ke komputer 30. Nah, pada saat Anda sudah berhasil masuk melihat file yang saya sharing tadi di komputer 30, apa yang bisa kamu lakukan? Oh, yang bisa dilakukan hanya melihat file tadi, ya, membuka boleh, mengedit enggak boleh, misalkan gitu. Menghapus filenya enggak boleh. Copy Pak gimana mengcopy filenya? Boleh. Tapi menghapus enggak boleh. Nah, proses memberikan hak akses semacam ini itu settingannya juga bisa dilakukan menggunakan Windows Explorer dan masih banyak lagi ya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Windows Explorer.